Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan dayanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berkreasi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu yang terpenting, karena menyampaikan ayat-ayat Allah adalah termasuk ibadah. Sedangkan apa yang kita sampaikan selain daripada ayat-ayat Allah itu tidak menjadi ibadah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Umat Islam dimanapun kita berada, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama, menerangkan kepada kita bahwasanya dulu Nabi Muhammad pernah diisrokan. Makanya ada istilah Isra, ya. Kalau orang bilang ada Isra dan Mi'raj. Nanti kita bahas Mi'rajnya ya. Yang pertama Isra-nya dulu nih. Kalau Isra itu Allah yang menceritakan di surat 17 ayat pertama. Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad, Isra itu ya, memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram pada malam hari ke Masjidil Aqsa, ya, dalam semalam. Padahal waktu kalau dalam perjalanan hari berhari-hari itu bisa sebulan tuh, bisa sebulan atau 2 bulan kalau Pak berjalan pakai, zaman dulu belum ada mobil ya, pakai onta, pakai kuda. Tapi pada waktu itu hanya semalam, ya. Dan Allah menceritakan hanya Isra-nya doang, dari memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Udah sampai situ aja. Jadi Allah menceritakan tentang Isra. Adapun tentang Mi'raj, di dalam Al-Quran Allah tidak menceritakan. Artinya bahwa sesuatu Isra dan Mi'raj, kalau Isra memang ada ayatnya, surat 17 ayat pertama sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Adapun tentang Mi'raj, itu adalah sesuatu yang masih remang-remang. Apakah benar Nabi Muhammad di-Mi'rajkan? Mi'raj itu kan naik ke langit ke-7. Ntar di sana tawar-menawar masalah sholat, ya, kalau dalam hadisnya, ya, banyak kejanggalan di dalam hadisnya, ya. Yang pertama kejanggalannya adalah Allah tidak menceritakan. Yang pertama Allah hanya menceritakan Isra-nya doang dalam Al-Quran. Kenapa Allah menceritakan Isra-nya doang, Mi'raj yang diceritakan? Karena memang Allah tidak pernah memi'rajkan Nabi Muhammad ke langit 7 itu nggak ada. Yang ada ceritanya cuma Isra. Jadi Isra itu ada, Mi'raj itu nggak ada, ya. Sebagaimana surat 17 ayat pertama. Di dalam Al-Quran nggak ada cerita Mi'raj Nabi naik ke langit ke-7 itu nggak ada. Itu adanya dalam hadis, ya. Maka kita nggak percaya tuh, ya. Kita bukan nggak percaya dengan hadis, bukan. Tetapi ini sesuatu yang pelajaran yang goib. Pelajaran yang goib ini, ya, sesuatu yang goib, sesuatu yang dahsyat, harusnya diceritakan oleh Allah, ya. Tapi ternyata Allah hanya menceritakan tentang Isra-nya doang.
Sedangkan Mi'raj Allah tidak menceritakan. Artinya bahwa Mi'raj itu nggak ada. Karena Allah tidak bercerita. Harusnya Allah yang menceritakan. Tapi Allah tidak menceritakan tuh. Ya. Dan banyak kejanggalan dalam hadisnya. Nanti di sana Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Musa katanya. Loh, Nabi Musa udah mati. Katanya ketemu Nabi Musa di langit. Gimana coba? Terus katanya menghadap Allah, dikasih dikasih tugas sholat. Yang pertama adalah 50 waktu katanya dalam hadisnya. Terus turun dari ketujuh, itu dalam hadisnya nih, cerita dalam hadisnya nih yang kejanggal nih. Terus kemudian turun ketemu Nabi Musa, katanya nggak sesuai dengan umat Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Musa itu lebih tahu daripada Allah. Gitu ya. Kenapa Allah ngasih 50? Kenapa nggak langsung 5? Dan kenapa Nabi Muhammad kemudian protes setelah dikasih tahu Nabi Musa, kemudian diprotes kepada Allah untuk diturunkan dari 50 menjadi 45, 45 jadi 40 dan seterusnya sampai ke 5. Ya, ini cerita yang dusta, cerita yang janggal. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu terus ditawar-menawar antara Allah dengan Nabi Muhammad, itu nggak mungkin. Ini dusta. Ini kedustaan yang kedua tentang Mi'raj. Ini kedustaan yang kedua. Yang pertama adalah tadi tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua tentang perintah sholat yang dari 50 waktu dikurangin 5, 45, 40 dan seterusnya sampai ke 5. Sebagaimana dalam hadis. Itu nggak percaya kita hadisnya tuh. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu seolah-olah Allah tidak bijaksana. Seolah-olah lebih bijaksanaan Nabi Musa daripada Allah. Ini yang kita hindari. Seolah-olah Allah tuh nggak bijaksana. Saya nggak setuju tuh. Kita harus menghindari itu. Dan ternyata memang Allah tidak pernah menceritakan dalam Al-Quran. Nggak pernah menceritakan tentang Mi'raj, itu nggak ada. Isra tuh ada diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat 17 ayat pertama. Sedangkan Mi'raj itu nggak ada. Jadi Mi'raj itu adalah hoax. Adalah cerita hoax karena ada dalam hadis. Ya, sedangkan dalam hadis, sebagaimana sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa hadis itu adalah sifatnya dzon, masih prasangka. 3 hadis itu dari sahih. Yang pertama adalah rawinya orang terpercaya, terus sanadnya bersambung, dan yang ketiga adalah matanya sesuai dengan Al-Quran. Ternyata matanya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nggak sesuai di mana? Nggak sesuainya adalah harusnya Allah yang menceritakan tentang perkara goib, karena Nabi Muhammad tidak tahu perkara goib. Tapi ternyata dalam hadis ada gitu loh. Ini yang jadi kejanggalan tuh. Ya, makanya nggak mungkin. Ini bukan dari Nabi nih hadisnya. Hadis tentang Mi'raj itu bukan dari Nabi. Ya, bukan dari Nabi. Karena itu adalah perkara goib, harusnya Allah yang menerangkan dalam Al-Quran. Ya, itu beberapa yang disoroti oleh kita terhadap Mi'raj. Jadi Mi'raj itu nggak ada. Isra itu ada, tapi Mi'raj itu adalah nggak ada. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Isra dan Mi'raj, supaya menjadi perhatian bagi umat Islam, supaya tidak disesatkan oleh hadis-hadis palsu gitu. Ini hadis palsu, ini hadis-hadis palsu yang menyesatkan kita semua tuh dari hadis-hadis palsu. Maka hati-hati terhadap hadis. Ya, para ulama sendiri mengatakan bahwasanya hadis itu sifatnya dzon loh. Dzon itu apa? Masih disangka-sangka kebenarannya. Ini bener apa enggak hadisnya? Ini hadisnya bener sesuai apa enggak? Hadisnya sahih apa enggak? Itu masih diperkirakan tuh. Tapi kalau Al-Quran enggak. Al-Quran tuh qat'i, pasti benar. Ya beda ya posisinya ya, sebagaimana yang sudah jelaskan pada video sebelumnya. Ya. Alhamdulillah, itulah saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi umat Islam semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.